Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adhanugrah dengan NIM L1A11901. Saya dari kelas R004, Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS pengelolaan kawasan konservasi dengan tema ancaman-ancaman pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Di PowerPoint saya terdapat 4 tema. Yang pertama itu karakteristik, kedua flora, ketiga fauna, dan keempat ada ancaman. Pertama kita masuk ke karakteristik. Yang pertama, sejarah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dengan luas 365.000 hektar. Terletak di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan temperatur udara antara 20 derajat sampai 28 derajat Celcius, serta curah hujan tahunan 1000 sampai 4000 mm per tahun, dengan ketinggian tempat 0 sampai 1964 mdpl. Secara geografis, terletak pada 4 derajat 33 sampai 5 derajat 57 lintang selatan, 103 derajat 23 sampai 104 derajat 43 bujur timur. Tipe ekosistem hutan pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini terbilang sangat lengkap. Tipe ekosistem penyusun Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini dibedakan menjadi hutan pantai, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan bukit, hutan hujan pegunungan bawah, hutan hujan pegunungan tinggi, dan cagar alam laut. Ekosistem hutan hujan dataran rendah lebih besar 40%-nya mendominasi kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan merupakan luasan tertinggi. Ekosistem hutan hujan dataran rendah juga merupakan tipe ekosistem yang kekayaan hayatinya paling tinggi dijumpai di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini. Kita masuk kepada flora. Secara umum, telah teridentifikasi paling sedikit 514 jenis pohon, tumbuhan bawah sekitar 98 jenis dari famili antara lain Dipterocarpaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Pegaceae, Ananasceae, Rosaceae, Zingiberaceae, dan lain-lain, serta 126 jenis anggrek, 26 jenis rotan, 24 jenis liana, dan 15 jenis bambu yang hidup di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini. Berdasarkan data FIMP, untuk tanaman obat telah teridentifikasi sebanyak 124 jenis yang tersebar di kawasan TNBBS. Masuk pada fauna. Fauna di sini hampir seluruh jenis fauna khas Pulau Sumatera ada di kawasan ini, kecuali itu orangutan. Secara umum, telah teridentifikasi 122 jenis mamalia termasuk 7 jenis primata. 450 jenis burung termasuk 9 jenis burung rangkong, 123 jenis herpetofauna, 221 jenis insekta atau serangga, 7 jenis moluska, 2 jenis krustaceae, serta 53 jenis ikan hidup di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Satwa yang menghuni Bukit Barisan Selatan antara lain badak Sumatera, gajah Sumatera, harimau, tapir, rusa, kancil, kerbau liar, kijang, kambing hutan, ajak, ungkok, ular sanca, dan lain-lainnya. Berbagai jenis kera, monyet, beruang, madu, rangkong, burung-burung penyu juga mendiami kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini. Terdapat 6 jenis binatang mamalia yang terancam menurut Red Data Book IUCN. Masing-masing yaitu ada gajah Sumatera dengan dugaan populasi diperkirakan 498 ekor. Badak Sumatera dengan dugaan populasi diperkirakan 60 sampai 80 ekor. Harimau Sumatera dengan dugaan populasi diperkirakan 40 sampai 43 ekor. Tapir, beruang madu, dan ajak. Pertama kita masuk ke ancaman utama. Pertama itu ada perambahan hutan, yang kedua konflik satwa liar, dan ketiga itu ada pembukaan jalan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pertama kita masuk ke perambahan hutan. Ya, ancaman hilangnya habitat sehubungan dengan konversi hutan menjadi pemukiman, pengolahan dan perkebunan telah menjadi ancaman utama bagi taman dan kelangsungan hidup spesies yang terancam di dalamnya.
Pelanggaran terhadap hak atas perkebunan kopi, merica, dan pertanian lainnya secara lambat laun merambah ke taman dan memberi kontribusi pada hilangnya habitat secara substansial. Pembukaan hutan juga di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini juga mendatangkan ancaman serius lainnya terhadap spesies yakni perburuan liar. Perambahan berdasarkan interpretasi Peta 45 tahun 2005 deforestasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas lebih kurang 63.000 hektar berupa pembukaan lahan aktif atau peradangan dan tidak aktif berupa semak belukar yang ditinggalkan dan dalam proses rehabilitasi berupa gerahan atau penghijauan habitat. Hingga tahun 2007, jumlah perambahan kurang lebih 16.522 KK dan sekitar 1.424 KK telah turun. Satu di antara beberapa wilayah yang masuk ke dalam kawasan PNBBS yang mengalami permasalahan perambahan adalah Resort Sekincau, yang termasuk ke dalam wilayah pengelolaan SPTN 3 Krui, BPTN 2 Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Ada 4 hal yang menyebabkan permasalahan pengelolaan kawasan hutan di Lampung Barat menurut Nirwan 2008. Pertama itu adanya maraknya illegal logging, perambahan hutan dan perburuan liar di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan lebih ke kurang 6 meter M3 kayu per hari selalu jalan darat, 91 ekor harimau, 29 ekor badak. Kedua, tidak jelasan tapal batas hutan pemicu konflik penggunaan lahan. 3. Peningkatan populasi penduduk dan keterbatasan zona budidaya yang dapat dikelola oleh masyarakat. 4. Implementasi otonomi daerah dan tantangan pasar bebas yang merangsang timbulnya daya saing antar wilayah pengelolaan wilayah secara optimal dan berkelanjutan. Resort Sekincau berbatasan langsung dengan kawasan non-hutan atau kawasan budidaya dan pemukiman penduduk. Wilayah ini termasuk sensitif karena saling mengalami berbagai fenomena sosial, ekonomi, politik, mempengaruhi pola penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat. Misalnya, fungsi kawasan hutan tidak lagi dapat dipertahankan karena ada yang gugatan status lahan oleh masyarakat, praktik-praktik pertanian di dalam kawasan Taman Nasional dan konversi lahan. Kawasan hutan Sekincau dibuka sekitar tahun 1960-an oleh masyarakat pendatang. Sebelum kawasan ditetapkan sebagai Taman Nasional, masyarakat membuka lahan pemukiman dan perkebunan kopi. Ada 3 tipe perambah di kawasan perambahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini. Yaitu pertama ada perambahan musiman, yaitu perambah yang hanya datang pada saat musim panen kopi saja. Yang kedua perambah tepi, yaitu perambah yang bertempat tinggal di dekat kawasan atau di perbatasan Taman Nasional dan memiliki lahan di dalam kawasan. Yang ketiga perambah tetap, yaitu perambah yang memiliki kebun sekaligus tinggal menetap di dalam kawasan. Dua, kita masuk pada konflik satwa liar. Jenis satwa yang menimbulkan konflik dengan manusia di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan antara lain yaitu ada harimau, gajah, badak, beruang, madu, macan dahan, macan akar, dan lain-lain. Namun, di antara jenis satwa tersebut yang paling sering menimbulkan konflik adalah harimau, badak, dan gajah. Satwa tersebut menimbulkan konflik dengan manusia karena keluar dari kawasan dan merusak ladang atau lahan pertanian milik warga dan juga menyerang ternak. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik dari segi materi dan imateri. Kerusakan ladang dan kehilangan ternak dapat merugikan petani pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan mereka. Satwa yang keluar kawasan juga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada warga, terutama jika terdapat korban jiwa. Ketiga, itu pembukaan jalan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pembukaan jalan sebagai jalur transportasi di kawasan barat dan selatan Lampung merupakan kebutuhan yang paling penting bagi kelancaran transportasi dan perdagangan lintas kabupaten dan provinsi. Keberadaan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang memanjang dari utara ke selatan ternyata terletak di antara jalur tersebut. Kondisi ini menyebabkan pembukaan jalan harus menembus kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pembukaan jalan tersebut ternyata menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu pertama ada makin terbukanya akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal, seperti pencurian tumbuhan, kayu, dan perburuan satwa liar. Kedua, fragmentasi habitat satwa liar yang menyebabkan wilayah jajahnya menjadi lebih sempit. Ketiga, gangguan terhadap satwa liar mulai dari suara bising, kendaraan, hingga kecelakaan pada satwa liar yang melintas. Terima kasih.
Demikianlah presentasi dari saya. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.